Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alif Aska, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mereview sebuah disertasi dengan judul Karakteristik Kesarjanaan Barat Kontemporer dalam Studi Al-Quran. Penelitian ini ditulis oleh Ikhwan Agustono, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan studi agama melalui perspektif outsider atau orang selain Islam. Penelitian ini murni menggunakan studi kepustakaan dengan data-data primer berupa buku-buku karya orientalis barat, yang dinilai buku-buku karya mereka ini mewakili setiap zamannya. Selain itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini pertama adalah analisis eksplanatif untuk mengetahui bagaimana teori-teori mereka ini dapat terkemuka dan terkenal, dan yang kedua adalah teori analisis induktif untuk menarik kesimpulan dari teori-teori mereka yang masih bersifat khusus. Penelitian ini secara khusus membahas 3 tokoh, yakni Angelica Neward, Andrew Ripin, dan Jane Damon McAuliffe. Ketiga tokoh ini dinilai sebagai orientalis kontemporer. Namun sebelum itu penulis memaparkan zaman-zaman orientalis dari awal periode sampai periode kontemporer ini. Penulis membagi menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman penerjemahan Al-Quran. Kedua adalah zaman ketika kajian-kajian Al-Quran ini dikaitkan dengan Yahudi dan Kristen. Zaman ketiga adalah zaman pasca Perang Dunia Ketiga. Zaman keempat adalah zaman revisionis modern, dan kelima adalah zaman orientalis kontemporer. Zaman periode pertama tentu adalah gerakan penerjemahan Al-Quran ke bahasa Eropa. Gerakan ini dinilai bermulai di abad ke-12 hingga ke-18. Gerakan ini sangat bersifat apologetik, oleh karena itu masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Robert of Caton, yang dinilai sebagai orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Eropa. Zaman kedua adalah zaman di mana kajian-kajian studi Al-Quran sering dikaitkan dengan tradisi Yahudi Kristen. Di sini Al-Quran sering dikaitkan sebagai memesis atau imitasi dari produk Yahudi dan Kristen. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Abraham Geiger dengan karyanya yang berjudul dalam Indonesianya Apa yang Dipinjam Muhammad dari Yahudi. Zaman ketiga adalah zaman pasca Perang Dunia Kedua. Tema di zaman ini memiliki kemajuan, yakni perjalanan sejarah atau sirah Nabi Muhammad sudah mulai dimasukkan ke dalam studi-studi Al-Quran, karena memang Nabi Muhammad itu tidak bisa dilepaskan dari perjalanan dan perkembangan Al-Quran. Salah satu tokoh yang terkenal di zaman ini adalah Montgomery Ward dengan karyanya yang terkenal yaitu Muhammad in Mekah dan Muhammad in Madinah. Zaman keempat adalah kajian yang dimotori oleh kaum revisionis modern, di mana kaum ini sangat skeptis dengan menolak semua catatan sejarah yang mengenai Al-Quran. Bahkan mereka mengomentari bahwa Al-Quran ini tidak wahyu dari Tuhan, tapi ditulis oleh beberapa orang yang tidak diketahui dari luar Jazirah Arab. Salah satu tokohnya yang terkenal tentu adalah John Wansbrough dengan karyanya Quranic Studies. Zaman kelima, yakni zaman kontemporer, yakni zaman yang dititikberatkan di penelitian ini, dengan membahas 3 tokoh orientalis, yakni Angelica Neward, Andrew Ripin, dan Jane Damon McAuliffe. Pertama, penulis memaparkan pendapat dari Angelica Neward bahwa studi tentang Quran seharusnya juga melihat bagaimana kondisi sosial bangsa Arab pada waktu itu yang sangat kental dengan sastranya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh Angelica Neward ini adalah histori sastrawi, karena memang melihat kondisi bangsa Arab yang saat itu sangat kental dengan sastranya. Tokoh yang kedua yakni Andrew Ripin, dikatakan bahwa orientalis ini masih sangat dipengaruhi oleh gurunya yaitu Luxemburg. Oleh karena itu pendekatan penelitiannya ini masih berbau kebahasaan. Menurutnya penafsiran Al-Quran itu akan lebih kaya jika tidak hanya terbatas pada bahasa Arab saja. Oleh karena itu dia masih mengikuti pendapat gurunya yang mengatakan bahwa
bahasa Al-Quran ini masih terpengaruh oleh bahasa-bahasa Aram gitu. Dan tokoh terakhir yakni Jane Damon McAuliffe. Tokoh ini berpendapat bahwa semua agama, semua teks keagamaan itu memiliki kesakralan yang sama karena memang sama-sama kitab suci. Beliau sangat menyoroti tentang hubungan Islam dan Kristen. Oleh karena itu, dia juga sangat mengkritik para mufasir yang memarjinalkan kaum Kristen. Padahal menurutnya Kristen atau Nasrani di dalam Islam itu sebenarnya adalah seperti sama-sama agama samawi yang sama-sama sakral gitu. Tapi menurutnya mufasir telah menginterpretasi Al-Quran sehingga seakan-akan agama Kristen ini eh, kalah kalah sakral, kalah suci dengan agama Islam milik mufasir ini. Mungkin demikian review singkat dari saya. Kesimpulan dari saya tentang penelitian ini tentu sebagai disertasi datanya juga sangat bagus. Apalagi penelitian ini dengan judulnya itu jarang diangkat gitu ya. Lalu saya sendiri juga sangat sedikit uh, referensi mengenai orientalis dan karya-karyanya. Oleh karena itu saya tidak bisa atau belum mampu untuk memberikan koreksi atau pertanyaan-pertanyaan di dalam review saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.